Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membuat satu tutorial video redocking lagi. Redocking masih redocking menggunakan Moe ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa teknik redocking ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi metode yang akan kita gunakan dalam proses docking sebelum proses docking itu kita lakukan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan metode yang valid di dalam suatu proses docking dengan proses redocking ini, maka parameter-parameter yang kita gunakan di dalam proses redocking itu bisa kita gunakan kemudian untuk melakukan docking dengan senyawa yang kita mau. Nah, jangan lupa redocking dilakukan dengan menggunakan ligan bawaan dari si proteinnya. Nah, kali ini saya ingin memperlihatkan atau mentutorialkan teknik redocking dengan cara penentuan sisi aktif yang berbeda dengan video tutorial sebelumnya. Oke. Kalau sebelumnya kita menggunakan pendekatan Sidewinder, nah di sini nanti kita akan menggunakan pendekatan atom-atom yang berinteraksi dengan ligan. Ya. Nah, untuk itu di sini saya akan kembali menggunakan protein 3HM1 sebagai protein yang akan kita gunakan untuk docking, dan menggunakan ligannya yaitu ligan DKI sebagai ligan di proses redocking ini. Oke, baik, karena dalam proses yang lalu saya sudah melakukan preparasi ligan, dan ligan yang hasil preparasi itu sudah saya simpan, maka pada video kali ini saya tidak melakukan lagi preparasi ligan, saya langsung akan masuk ke dalam protein dan mempreparasi proteinnya. Ya, oke, jadi kali ini kita akan langsung buka open, lalu masuk ke dalam tempat di mana kita sudah meletakkan ligannya. Oke, ligannya adalah 3HM1. Kita masih akan pakai yang ini, 3HM1 ya, 3HM1 PDB. Oke. Ini bukan ligan, protein, mohon maaf. Protein. Ini kita masukkan. Langsung kita ignore waternya, airnya, karena water ini memang akan kita hilangkan juga dalam proses docking. Ya. Oke, ini yang sudah kita lakukan. Nah, pada proses redocking yang tadi yang pada video yang lalu dengan menggunakan pendekatan Sidewinder itu kita biasanya menghilangkan dulu ligannya. Nah, ini ligan ya. Ligan ini kita hilangkan dulu. Nah, pada metode kali ini kita tidak hilangkan ligannya, tapi kita hilangkan semua pelarut-pelarut. Makanya tadi air kita hilangkan, itu kita hilangkan semua kecuali ligannya. Maka ligannya nanti akan kita bawa pada saat proses dockingnya, proses redockingnya. Ya, jadi ligan ini kita akan bawa nanti. Ya, ligan ini yang akan kita gunakan untuk menentukan mana sisi aktif yang akan kita pakai. Ya, jadi pada proses ini kita tidak melakukan penghilangan ligan atau penghapusan ligan. Jadi proteinnya kita biarkan membawa ligan, ya, ligan bawaannya dia. Meski nanti kita akan mendocking lagi dengan ini lagi, ya, dengan ligan ini lagi. Nah, cuman redocking tadi digunakan untuk memvalidasi parameter-parameter yang kita gunakan di dalam proses docking. Ya, nah, oke. Parameter yang paling berpengaruh itu adalah penentuan sisi aktifnya. Maka kali ini yang akan kita coba koreksi dulu adalah sisi aktifnya, atau yang akan kita coba variasikan adalah sisi aktifnya. Bagaimana penentuan sisi aktifnya, ya. Oke, jadi ini kita hilangkan lagi. Jadi ini kita bawa kemudian. Baru setelah itu kita langsung mempreparasi protein ini, compute, prepare, di quick preparasi saja. Ini kembali kita ganti menjadi 0,01, kita oke kan, ya. Dia sedang mempreparasi proteinnya. Sambil itu boleh kita langsung pada langkah preparasi protein yang kedua, yaitu dengan prepare, lalu nanti kita langsung protonate 3D ya, protonate 3D. Di protonate 3D langsung kita oke kan saja. Nah, sekarang kita tunggu dulu ini. Nah, baru setelah itu kita masuk ke dalam proses yang sangat krusial, yaitu penentuan sisi aktifnya. Nah, penentuan sisi aktifnya ya. Oke, kita oke kan saja. Nah, oke, baik. Jadi berikutnya yang akan kita lakukan adalah
kita tampilkan dulu, kita hilangkan dulu hidrogennya karena cukup mengganggu. Kita hilangkan hidrogennya, lalu setelah itu kita fokus pada melihat sisi aktifnya saja, ya. Kita pergi ke render, lalu kita ke side view, ya, side view. Nah, kita fokus di sini saja. Nah, ini ligan yang tadi tidak kita hilangkan, jadi ini adalah ligan bawaan. Jadi ini adalah interaksi bawaan langsung terhadap sisi aktifnya, ya. Nah, sekarang proses protonet 3 dimensinya masih berlangsung. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah diprotonasi protonet 3 dimensinya. Nah, oke. Baik. Nah, nanti di sini kita akan lihat lagi. Nah, render coba kita hide hidrogennya. Oh, udah tadi ya. Nah, oke. Proses protonet 3 dimensinya sudah selesai, jadi preparasi ligannya sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke nah, yang sebelumnya kita menggunakan sidefinder, sekarang kita akan melakukan pendekatan lain untuk menentukan sisi aktifnya. Ya, kita langsung ke dock. Tuh. Nah, ketika langsung di dock, di sini akan langsung terbaca ligannya karena memang protein ini tadi tidak kita hilangkan ligannya. Ini adalah ligan bawaan. Ya, ini adalah ligan bawaan. Nah, apa yang akan kita atur? Yang akan kita atur adalah yang bagian atas ini. Ya, yang bagian atas ini salah satu bagian yang krusial, menentukan sisi aktif. Nah, pertama, yang ini kita biarkan di reseptor dan solvent atom, jadi dia di atom-atom sekitaran reseptor dan solvent kalau ada gitu ya. Jadi kita biarkan saja. Yang akan kita ubah adalah, nah ini ligan atom. Nah, oke, jadi kita ambil adalah ligan atom. Nah, untuk situsnya, lihat ya. Jadi, nah dengan menggunakan ligan atom, apa kita gunakan jadinya? Jadi kita biarkan kita ambil dia di ligan atom. Ini maksudnya adalah sisi aktif yang akan kita gunakan itu nanti adalah sisi aktif yang berinteraksi dengan atom-atom ligannya ini. Nah, jadi ini kita harapkan sisi aktifnya akan jadi lebih akurat, ya. Berharap sisi aktifnya akan jadi lebih akurat. Jadi kita biarkan saja di ligan atom. Makanya ligannya nggak kita hilangkan. Kalau ligan ini kita hilangkan, maka nanti opsi ini tidak akan bekerja. Ya, jadi ligannya tidak kita hilangkan untuk menandai bagian atom-atom mana yang berinteraksi dengan ligan ini nanti. Nah, atom-atom itu yang akan digunakan sebagai situsnya, ya, sebagai situsnya. Nah, oke, jadi ini yang akan kita gunakan pengaturannya. Sebelumnya kita gunakan di sini kan selected residues ya dari sidefinder. Nah, ini yang akan kita tukar. Lalu kita masukkan ligannya kita. Ligannya kita tadi ligannya dia lagi sebetulnya karena kita menggunakan proses redocking. Tidak apa-apa, bisa kita lakukan. Kita ambil di download, kita ambil ligan. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan preparasi yang saya simpan kemudian dalam bentuk hasil ligan hasil preparasi, ya. Nah, ligan ini saya gunakan lagi. Nah, ini adalah ligan saya sekarang. Ya. Ini ligan saya yang akan saya dockingkan, ligan hasil preparasi. Ya. Oke, ini kita ambil lagi ke InjuSuite. Karena cuma satu, ini karena ini hanya video tutorial, kembali saya gunakan ini hanya 10 biar untuk mempercepat proses docking. Tapi sekali lagi saya sarankan jika Anda nanti ingin melakukan proses docking yang asli, gunakan posesnya itu disarankan 100 ya, 100 pose. Jadi dicoba tuh 100 pose. Oke, setelah itu kita langsung ambil saja yang paling baik seperti tadi 1. Nanti kita lihat hasil satunya ini yang paling bagus itu RMSD-nya berapa, S-nya berapa, gitu ya, energy Gibbs-nya berapa. Oke, gitu. Setelah itu ini langsung kita ubah hasil dockingnya nanti akan kita namai apa. Nah, kita namai dulu hasil docking 3. Hasil docking 3 lalu kita okekan. Maka di sini kita ganti ininya, sorry, saya akan simpan tetap di sini. Nah, ini hasil docking 3, saya ulangi untuk menamai. Nah, oke, jadi nanti dia akan tersimpan di file download, ya. Nah, baik, kita coba running. Nah, dia langsung jalan karena memang sisi aktifnya sudah langsung kebaca, ya. Nah, ini boleh jangan di close ya, jangan di close, tapi ini di minimize saja. Nah, untuk melihat perjalanan dockingnya kita bisa buka SVL lagi, SVL. Nah, ini dia sudah mulai menghitung nanti. Nah, dia akan mulai
refining 10 pose. Nah, dilihat. Nah, di sini kelebihan dari metode ini adalah nanti kita akan bisa lihat hasil kita tuh dibanding dengan ligan aslinya seperti apa. Lihat, ligan aslinya ada di sini. Nah, ini ligan yang punya kita. Jadi nanti kita kalau di side vendor yang ligannya dihilangkan, itu kan kita hanya bisa melihat ligannya kita saja. Nah, kalau di sini nanti kita akan melihat superposisi dari ligan itu. Ya, superposisi itu maksudnya dempetan. Kalau dia dempetan persis nggak? Kan itu sebetulnya yang digambarkan oleh RMSD. Seperti posenya itu persis nggak seperti ligan aslinya gitu. Itu yang digambarkan oleh RMSD, gitu ya. Nah, yang berefek pada panjang ikatan yang terjadi antar sisi ya. Oke, baik, kita tunggu saja ini sampai 10 pose ya, sampai 10 pose. Oke, baik, proses docking kita sudah selesai. Dia mulai menghitung data S-nya. Tadi mulai menyimpulkan semua data yang sudah dihitung. Nah, jika ini finish nanti maka Windows hasil docking kita bisa kita buka ya. Nah, ini dockingnya sudah selesai. Ini bisa kita tutup, berarti kita pergi ke Windows Database View ini. Nah, ini adalah hasil docking yang sudah didapat ya. Nah, hasil docking yang sudah didapat. Nah, dan di sini coba diperhatikan RMSD yang dia hasilkan adalah 1,3707. Ini sudah cukup saat di bawah 2 ya. Sudah di bawah 2. Nah, meski S-nya -8, tapi secara RMSD ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan sebagai parameter-parameter docking yang akan digunakan. Maka parameter-parameter yang tadi sudah saya gunakan di dalam baik itu preparasi ligan maupun di dalam preparasi protein, terutama di video ini kita menekankan pada pemilihan situs aktif. Jadi di sini kita tadi menggunakan pemilihan situs aktif menggunakan pendekatan atom-atom dari ligannya asli, gitu ya, dari ligan yang asli. Maka ternyata dengan itu kita mendapatkan RMSD yang 1,3 nih.
Jadi nah untuk energi Gibbs ini patokan sebetulnya tidak ada patokan yang resmi, meski secara umum patokannya diambil yang bagus itu di bawah -10, ya, lebih kecil dari -10. Tapi aturan umumnya sebetulnya adalah yang paling negatif saja. Jadi patokan kita sebetulnya ada di RMSD, ya, yang bisa kita pegang adalah RMSD, dan S-nya sebetulnya juga bisa. Jadi dari MRSD ini tergambar maka metode tadi, terutama pemilihan situs aktif berdasarkan pendekatan ligan asli, itu ternyata berarti bisa kita lakukan untuk proses docking berikutnya, ya. Jadi nah ini berarti metode kita sekarang sudah valid untuk digunakan dalam proses docking, ya. Nah, kita coba lihat apa kelebihannya salah satunya metode yang ini. Kalau kita browse, nah, dia akan membuatkan ligan yang satu ligan ini nih, satu ligan ini akan dia tunjukkan aslinya seperti apa. Kita coba lihat, ya. Kita coba lihat nih. Kita bisa lihat bahwa ini tadi yang saya sebut superposisi. Superposisi adalah dempetannya dia. Semakin persis dia mendempet, di sini bisa terlihat yang warna hijau ini, yang semuanya warna hijau atau yang berwarna ini adalah ligan asli. Ini adalah ligan hasil docking nih. Yang warna hijau ini adalah ligan hasil docking. Tuh. Bisa dilihat. Nah, sedangkan yang warna abu-abu, ini adalah ligan asli. Ini adalah ligan asli yang tadi kita jadikan patokan nih. Maka kalau di sini terlihat ligan hasil docking kita hanya sedikit bergeser, memang sedikit bergeser, ya. Memang sedikit bergeser. Nah, ini yang menyebabkan energi Gibbs-nya agak di atas -10, dan RMSD-nya masih agak belum terlalu jauh dari 2, ya. Kita dapatkan MRSD 1,3 ini. 1,3, tapi jadi masih belum terlalu jauh dari 2. Tapi untuk proses docking sudah bisa diterima karena patokannya di bawah 2 biasanya, ya. Nah, jadi posisinya sudah lumayan lah, sudah lumayan dari ligan asli. Ya, ini. Jadi superposisinya bisa terlihat. Pendempetannya bisa terlihat. Kalau dia betul-betul persis berdempet, nanti kita akan dapatkan RMSD yang sangat rendah dan energi Gibbs yang sangat rendah. Ya, kita akan dapatkan energi yang sangat rendah. Nah, maka berdasarkan ini kita sudah bisa mengatakan setidaknya parameter ini, terutama menggunakan penentuan situs aktif berdasarkan pendekatan ligan asli, itu bisa digunakan untuk melakukan docking dengan senyawa-senyawa berikutnya yang kita sudah rencanakan, ya. Oke, jadi itu mungkin tutorial pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.